Network layer bisa ngapain saja sih? Logical address, memberikan alamat berupa internet protokol pada komputer yang akan dihubungkan pada jaringan yang berbeda. Kemudian kedua, routing, yaitu peristiwa atau kegiatan untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet yang sangat luas. Yang terakhir, ini path determination, pemilihan jalur terpendek untuk pengiriman data dari pengirim ke penerima, agar pengiriman data itu lebih cepat dan efisien. Jadi algoritma apa saja sih yang dipakai untuk mencari path determination? Di sini ada 3 yang dipakai ya. Pertama, ya, open source path, ya, path first, ya, first. Jadi jalur pertama yang dia temui itu yang dia pakai. Metode kedua itu namanya BGP. BGP ini juga termasuk dia tidak memilih jalur pertama yang dia temui, tapi dia mencari, dia menghitung jalur pertama, jalur kedua, jalur. Kalau dia nemuin 4 jalur, dia hitung dari 4 jalur ini mana yang paling singkat waktunya. Nah, intermediate system dia sudah menggunakan kecerdasan buatan ya. Yang ini dia ada menggunakan algoritma dalam algoritma lagi. Dia lebih cerdas. IS itu, jadi dia sudah memilih yang tercepat, dia menghitung ya yang tepat. Kita masuk ke data link layer. Pada lapisan ini ya, dia akan mendeteksi ya komputer yang satu dengan komputer yang lain itu menggunakan media apa untuk mengirimkan data. Di frame atau di data link layer ada MAC ya, ada MAC. Di sini MAC 1, MAC 2 dan ada tail. Nah, tail ini adalah untuk mendeteksi error ya. Ketika pengiriman data itu error. Apa fungsi dari data link layer? Yang pertama, akses the media. Ya, gimana cara mengakses medianya. Kemudian mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Ya, jadi dia ngontrol. Kalau pakai wireless nyimpannya di mana? Kalau pakai kabel nyimpannya di mana? Nah, ini semua proses ini disebut access the media, ya, media access. Kita mengetahui bahwa komputer 1 pakai kabel, komputer 2 pakai wifi ya. Nah, terakhir ya, ini salah satu fungsi data link layer ya, kalau kita lihat yaitu mengamati pengiriman data untuk mendeteksi error. Jadi tadi itu ya, dia akan menggunakan GSMA untuk mengontrol bit-bit errornya ya, mendeteksi bit-bit error, karena kalau kita mau ngirim data secara bersamaan itu biasanya error. Jadi physical layer hubungannya dengan network layer itu penting ya. Network layer mendeteksi media apa yang digunakan, maka physical layer akan merubahnya menjadi sinyal, kemudian sinyal tersebut akan merubah bit ya. Bit akan dirubah menjadi frame ya, frame, and then naik ke atas lagi akan merubah menjadi paket, paling atas lagi segmen ya. Yang paling atas transport layer, kemudian transport layer dalam bentuk segmen ya. Segmen data unit ya, data unit, kemudian ada sequence urutan data dan aplikasi, port aplikasi. Session layer itu akan mengkoneksikan, hubungkan ya komputer 1 dengan komputer 2. Authorization, kemudian session management itu akan diatur di session layer. Naik ke presentation layer. Ini data apa sih? Katanya enggak. Data apa nih? Data WA, data apa? Presentation layer itu kan layer yang mempresentasikan data. Datanya data apa sih? Data teks. Oh gitu ya, teks. Data gambar. Oke, data gambar. Aplikasinya apa? Nah, dia kasih tahu. Oh kalau gitu, terus ini data apa sih? Pertanyaannya di application layer. Itu Facebook, tahu nggak sih? Nah, yang ngasih tahu itu transport layer, session layer, dan presentation layer. Nah, kita melihatnya sebagai data visual. Oh, ini pada Facebook, ada yang kirimkan pesan. Ya, halo, hai, salam kenal, misalnya ya. Nah, kita melihatnya pada application layer. Sudah aplikasi, dalam bentuk aplikasi. Ada tulisan, ada gambar, ada video.